Jangan bercanda dengan orang mati. Pria ini melihat bahwa wanita di batu nisan itu cantik. Jika gadis itu menjadi pacarnya, dia akan puas bahkan jika dia harus mati. Pembicara tidak sengaja tetapi pendengar berarti. Afei pulang, TV otomatis menyala. Tunjukkan adegan di mana dia bersama gadis itu. Afei tidak percaya. Dia menyeka matanya dan menemukan bahwa itu adalah gadis di batu nisan. Ini membuatnya takut, sehingga segera melarikan diri. Ketika dia hendak mengendarai sepeda motornya untuk mencari tempat persembunyian, tanpa diduga dikejar oleh gadis itu. Tangan gadis itu meraih pundaknya. Afei berkeringat gugup. Dia mengerti bahwa kali ini dia benar-benar terikat dengan gadis itu. Jadi di tengah malam dia mengendarai sepeda motornya ke kuburannya. Dia bergegas mencari nisan gadis itu. Dia dengan tulus meminta maaf kepada gadis itu karena berbicara omong kosong, dan memohon padanya untuk memaafkannya. Afei mengatakan bahwa setiap hari dia menggoda banyak gadis. Dia tidak tahu bahwa gadis ini menganggap apa yang dia katakan itu nyata. Sekarang gadis itu berdiri di kejauhan menatapnya. Aku manusia, kau iblis. Kita tidak bisa bersama. Aku tahu aku omong kosong. Aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Tolong beri aku kesempatan. Dia berjanji di masa depan, dia akan membawa mawar saat mengunjunginya. Setelah mengatakan ini, Afei kabur. Melihat bagian belakang Afei pergi, gadis itu menangis. Dalam perjalanan pulang karena gelisah, Afei tertabrak truk di belakang dan terlempar keluar. Dia langsung pingsan di jalan. Tidak lama kemudian, jiwanya keluar dari tubuhnya. Afei melihat dirinya yang tergeletak di tanah. Dia tidak percaya bahwa dia telah meninggal. Pada saat ini gadis itu muncul di depannya. Afei mengira bahwa gadis itu tidak ingin melepaskannya, sehingga dia dengan sengaja membunuhnya. Sudah kubilang, aku tidak menyukaimu. Aku tidak punya perasaan padamu. Bagaimana kita bisa bersama jika kita tidak saling memahami? Tapi bukankah masih tidak apa-apa terjadi meskipun kita sudah bersama selama beberapa hari? Aku tidak ingin bersamamu. Aku tidak ingin mati. Gadis itu mengatakan itu bukan karena dia menyakitinya, melainkan Afei pasti akan mati hari ini. Afei tidak mempercayai penjelasannya. Dia mulai menangis dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak pernah jatuh cinta dan harus pulang untuk merawat ibunya. Afei memohon gadis itu untuk memaafkannya. Akhirnya, gadis itu juga lunak hati, menyetujui permintaannya. Tapi dia meminta Afei untuk tidak dengan sembarangan mengatakan dia ingin mati untuknya seorang gadis, karena perempuan bisa mati untuk itu. Afei tidak banyak bicara dan langsung setuju. Dia berjanji tidak akan berbohong lagi di masa depan. Keesokan harinya dia bangun di rumah sakit. Dia tidak percaya dia belum mati. Perawat yang berdiri di sampingnya menoleh. Dia tampak persis seperti gadis di batu nisan. Dia terkejut dan takut. Baru sekarang, dia mengetahui bahwa mereka berdua hanya mirip tentang penampilan. Dia mulai menggoda lagi. Si cantik, kamu sangat cantik. Siapa namamu? Bisakah aku mengundangmu untuk makan siang? Apakah kamu ingat apa yang dia janjikan padaku? Untuk balas dendam pada tetangga di lantai atas, Afei mengambil korek api untuk memanaskan tombol lift lantai 7. Lalu menempelkan lem karet pada pegangannya. Pada akhirnya, dia keluar dari lift dengan puas, tanpa menyadari bahwa ada hantu di dalamnya. Pakaiannya tidak sengaja menempel pada pegangan. Hal ini membuatnya marah. Ternyata, beberapa hari yang lalu, seluruh keluarga Afei pindah ke lantai 6. Setiap malam, kebisingan di lantai 7 membuatnya tidak bisa tidur. Ini membuatnya orang yang pemarah tak tertahankan. Dia langsung naik ke atas untuk berbicara. Bunyikan bel tetapi tidak ada yang menjawabnya. Dia mendekat pintu untuk mendengarkan. Tawa anak-anak terdengar di dalam. Tidak peduli berapa banyak dia mengetuk pintu, tidak ada yang membuka pintu. Dia mengira orang-orang di dalam sengaja tidak peduli padanya. Jadi dia marah.
dan memasukkan lem ke dalam kunci. Dia bahkan menempelkan permen karet di pintunya. Setelah mengucapkan beberapa kata kejam, dia pergi. Aneh sekali, tidak ada orang di sini. Hari ini dia dan ibunya sedang menonton TV. Tiba-tiba TV berubah menjadi monitor di lift. Di dalamnya ada keluarga berempat. Mereka menatapnya dan tertawa. Tanpa diduga, Afei tidak hanya tidak takut tetapi juga mengatakan bahwa orang-orang ini jelek. Tetapi sang ibu yang duduk di sebelahnya tidak mengerti apa yang dia katakan. Karena dia melihat tidak ada orang di dalam lift. Pada malam hari, tetangga membuat keributan lagi. Afei tidak tahan lagi, jadi dia naik ke atas untuk mengetuk pintu. Dan akhirnya menendang pintu sambil berteriak. Seluruh keluarga aneh itu muncul. Hei, apakah kalian membuat kebisingan setiap hari? Apakah kalian tahu jam berapa sekarang? Apakah kalian tidak tidur? Hei, aku sedang berbicara dengan kalian. Tidakkah kalian mendengar? Baru saja dia selesai berbicara, pintu otomatis tertutup. Tetapi dia tidak merasakan sesuatu yang aneh. Hanya marah karena mereka tidak peduli padanya. Ketika dia pergi, dia tidak lupa menggambar garis-garis di dinding. Ibunya memberitahu tetangganya bahwa keluarga di lantai 7 membuat keributan setiap hari. Tanpa diduga, dia memberitahunya bahwa keluarga di lantai 7 beberapa tahun yang lalu karena kebocoran gas, jadi mereka semua mati. Sekarang tidak ada yang berani pindah ke sini. Ini membuat sang ibu merasa takut. Tanpa menunggu dia bertanya lebih banyak, tetangga itu buru-buru pergi. Pada saat ini, pintu lift terbuka. Ibu Afei masuk. Tiba-tiba keluarga di lantai 7 muncul. Afei memanggil ibunya bagaimanapun. Dia pun tidak menjawab. Karena mata ibunya ditutup oleh hantu. Afei bertanya kepada ibunya mengapa dia tidak menunggunya saat di rumah. Sang ibu bilang dia tidak melihatnya. Kemudian Afei mengatakan bahwa jelas seluruh keluarganya melihatnya, tetapi tidak menjaga pintu. Mereka pasti melakukan hal itu dengan sengaja. Sang ibu sedikit panik. Jelas di lift waktu itu hanya dia sendiri. Sang ibu langsung ingat apa yang dikatakan sang tetangga. Dia menyuruhnya untuk tidak naik ke lantai 7. Takut dia akan menyentuh sesuatu yang tidak bersih. Tapi Afei adalah pria yang tidak takut pada apapun. Dia dengan saudara-saudaranya ke lantai 7. Tidak peduli berapa banyak mereka mengetuk pintu, tidak ada yang datang untuk menyambut mereka. Tak berdaya dia harus membongkar pintu. Saat pintu dibuka, dia melihat tidak ada orang di dalam. Dia sangat panik. Sekarang seorang pria ingat laporan TV. Tempat ini dulu terjadi sebuah kasus. Seluruh keluarga meninggal dalam kasus itu. Bos, sepertinya aku melihat sesuatu. Sepertinya ada suara angin bertiup. Apa yang kamu katakan? Ayo kita pergi.